Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Di edisi spesial Ramadan, mari kenali lebih dekat tentang puasa dan manfaatnya bagi kesehatan. Halo teman sehat, kembali lagi sama saya, Ishraf. Semoga nggak bosen. Nah, di episode sebelumnya kita udah membahas mengenai memulai hidup baru pasca Ramadan. Di episode kali ini, kita akan mengangkat topik atau berbincang-bincang mengenai kulit kendor setelah puasa. Penasaran? Nah, mari kita cari tahu lebih lanjut bersama narasumber yang sangat spesial. Beliau merupakan Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University dan Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, yaitu Prof. Hardinsyah. Halo Prof, kembali lagi ya Prof bersama saya Prof. Semoga nggak bosan. Selamat jumpa lagi Kak Ishraf ya. Iya, gimana kabarnya Prof hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di episode kali ini Prof, kita akan membahas mengenai kulit kendor setelah puasa ya. Kulit kendor setelah puasa. Nah, maksud dari kulit kendor ini seperti apa ya Prof? Ya, kulit kendor itu karena semakin merenggangnya sel-sel kulit, juga sertai lebih lanjut elastisitasnya bisa menurun kalau itu berlangsung terus ya. Kalau berlangsung terus lagi ya seperti wajarnya orang-orang tua ya. Akhirnya keriput gitu ya, tapi sebelum keriput biasanya kendor dulu gitu ya. Faktor apa saja Prof yang bisa menyebabkan kulit kendor nih Prof? Banyak sekali, ada faktor gizi, ada faktor di luar gizi ya. Mohon dijelaskan nih Prof. Karena saya orang gizi, harusnya faktor gizi dulu ya. Kulit kita ini kan ada beberapa lapis ya. Dan salah satu yang menopang dia sehingga kelihatan kenyal dan tegar, tidak lekuk itu karena ada penyangganya yang namanya kolagen. Jadi kalau penyangga ini rusak, maka dia akan ada yang kentop, ada yang maju, maka itu kelihatannya jadi renggang dan kelihatannya jadi enggak jadi kendur gitu ya? Iya, jadi kendur jadinya. Gitu ya? Iya. Kemudian itu salah satu, kolagen itu adalah protein ya. Beberapa asam amino bergabung membentuk suatu protein dengan komposisi asam amino tertentu. Bisa juga karena karotenoid ya, vitamin C, karena untuk kolagen tadi bisa bekerja terbentuk itu memerlukan vitamin C. Itu banyak pada buah-buahan ya. Kalau kolagen tadi banyak pada protein. Kemudian bisa juga karena defisiensi vitamin B kompleks ya, terutama niacin, asam folat, piridoksin ya, yang sebenarnya ini kalau kita biasa minum susu itu udah cukup ada di sana ya, tapi kan atau makan telur juga sudah cukup ada di sana. Kemudian juga dari kacang-kacangan. Kemudian ada lagi yang namanya genistin ya. Ini salah satu fitoestrogen yang ada di kacang-kacangan, terutama soya ya, kedelai ya. Itu ada genistin, itu juga bagus untuk elastisitas kulit. Kemudian juga ada zinc ya, itu untuk pertumbuhannya itu banyak di kerang-kerangan, di daging merah, seafood ya. Kemudian omega 3 ya, itu asam lemak bagus ya, umumnya dari lemak ikan. Kalau di kita ada ikan tuna, ikan apalagi ya, kembung ya, yang biasa populer ikan kembung, ikan teri. Selagi bukan ikan teri asin ya, banyak garam ya. Tapi ikan teri tawar atau ikan teri segar yang diolah, banyak sekali omega 3-nya. Selain faktor gizi dan makanan, faktor lain? Non gizi ya. Ya pertama ya sinar matahari ya, ultraviolet yang A ya. Kalau ultraviolet B kan bagus untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D, tapi kalau yang ultraviolet A itu bisa membentuk spot hitam ya, spot hitam. Kemudian ya bisa juga karena faktor usia ya. Bagaimanapun usia katakan 70-80 tahun pasti beda kulitnya dengan 40-20 tahun ya. Karena memang faktor usia, pengaruh lingkungan, juga faktor genetik. Ada orang yang cepat tampak kulitnya menua, kendor, ada
orang yang kelihatannya kok 50 tahun kok masih seperti 30 tahun kulitnya. Ada faktor genetik juga. Kemudian stres. Stres. Ya, stres itu cepat juga mempengaruhi kualitas kulit tadi jadi kendor. Terus kurang minum, ke gizi lagi ya. Ya, kurang minum menyebabkan kurang terisi sel-sel kulit tadi sehingga kelihatannya jadi kendor gitu. Kalau penurunan berat badan juga termasuk, Prof? Nah, itu proses berkurangnya lemak tadi. Jadi ketika kita mengalami pengurangan lemak, kalau kita tidak disertai dengan exercise, maka lemak-lemak terkuras nggak terisi dengan otot ya. Jadi terutama di lengan, itu tampak sekali jadi kendor. Jadi menurunkan berat badan tanpa cara yang baik dan benar, ya bisa jadi berkurangnya berat badan itu karena air, karena caranya nggak baik dan benar ya. Itu juga menyebabkan kulit kendor. Berkurangnya lemak disertai otot, ya itu menyebabkan juga kendor. Berarti gimana nih, Prof? Cara puasa yang nggak benar itu yang bisa menyebabkan kulit kendor seperti apa, Prof? Ya pertama, puasa yang kurang minum ya. Ya, minum. Itu otomatis langsung berefek pada keelastisitas kulit ya, pada kualitas kulit yang harusnya selnya terisi air di kulit itu sekitar 85% ya air. Kemudian kalau tadi ketika ingin menurunkan berat badan tidak disertai dengan aktivitas fisik yang memadai, ringan sampai sedang, sehingga lemak dan ototnya terkuras bersamaan, tidak hanya lemaknya saja gitu ya. Nah, karena itu memang perlu ada trik-trik khusus. Tapi kalau memang itu sudah terjadi ya bagaimana kita berupaya untuk supaya kendor ini bisa diatasi selagi dia itu sifatnya temporary ya. Bisa hilang nggak, Prof? Kalau misalnya ya kalau dia masih orangnya masih muda ya katakan seperti Israf harusnya masih bisa ya sampai usia 40-50 masih sebagian masih bisa dipengaruhi ya oleh kecuali yang bintik spot tadi mungkin kalau bintik hitamnya di dalam mungkin dengan laser kali ya baru bisa dioperasi ya. Tapi kalau hanya tadi bagian luar saja belum jadi hitam banget baru berubah sedikit coklat menjelang hitam kelihatannya masih. Mungkin terakhir nih Prof, gimana tips nih mungkin bagi teman sehat yang setelah berpuasa mengalami kulit kendor, itu gimana Prof cara mengatasinya? Ya tentunya pertama ada pendekatan makanan, ada pendekatan non makanan ya. Kalau dengan pendekatan makanan ini ya makan-makan yang sumber protein tentunya pertama ya, jadi ada dari kacang-kacangan, ada dari lauk pauk, itu perlu dikonsumsi yang cukup. Kemudian yang kedua sambil makan lauk tadi sebenarnya di dalamnya itu ada juga kalau kita tadi makan ikan kembung, makan teri segar yang diolah, itu juga omega 3-nya langsung ada di dalam. Begitu juga zincnya juga ada sekaligus kita peroleh. Bahkan kalau kita juga makan hati ikan, kalau ikan yang besar ada hatinya, dan juga sayur buah berwarna itu ada karotenoid, vitamin A yang juga bagus untuk kulit. Sekaligus kalau itu tidak buah misalnya tidak diolah dengan panas, makan segar berarti vitamin C-nya juga bisa tadi bekerja sama dengan kolaborasi sama kolagen tadi ya. Nah, kalau yang sifatnya harus disertai dengan membentuk otot, ya tentunya aktivitas fisik ya, ya termasuk olahraga beban pada organ yang mana yang akan kita bentuk. Wajah aja sekarang ada olahraganya kan dengan gigit, itu bisa membuat yang kendor bisa mengencang lagi gitu. Jadi
apalagi bagian yang lain ya. Iya. Berarti spesifik ya Prof, biasa jenis olahraga apa yang ingin dibentuk itu Ya, gerakannya di olahraganya. mana dengan beban Iya, apa. spesifik. Oke. Terima kasih banyak Prof atas bincang-bincang Sama-sama. kali ini terkait topik yang sangat menarik, yaitu tentang kulit kendor setelah puasa. Jadi bagi teman sehat, tadi diperhatikan lagi nih pola makannya dan juga olahraganya. Terima kasih banyak teman sehat yang sudah mengikuti Lini Podcast sampai akhir. Nah, teman sehat, jangan lupa untuk ikutin terus melalui channel YouTube Lini Sehat dan juga bisa melalui Spotify. Jangan lupa untuk terapkan juga nih protokol kesehatan dimanapun teman sehat berada. Sampai jumpa di Lini Podcast edisi selanjutnya dengan topik kiat puasa tomat dan omar. Sampai jumpa.